Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang para murid-Nya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarga dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, kita sekalian yang hadir di sini tentu pernah mengalami kegagalan dalam pengalaman hidup kita. Salah satu bentuk kegagalan adalah adanya sebuah penolakan, entah penolakan atas diri kita atau kegagalan penolakan atas karya kerja kita. Dan disitulah sikap hati kita, perasaan kita ketika mengalami kegagalan dan juga terlebih ditolak, hati kita menjadi sedih dan kemudian mungkin juga bisa merasakan frustasi, tidak berdaya lagi dalam hidup. Saudari-saudari yang terkasih, kalau kita melihat Injil hari ini dalam konsep kerangka kegagalan di mata manusia, maka apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus mewartakan sabda Tuhan di daerahnya sendiri, Yesus juga mengalami kegagalan, di mana kegagalan banyak orang di tempat Tuhan Yesus tidak percaya akan sabda Tuhan Yesus, bukan karena apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tetapi ketika mereka tahu silsilah atau kerabat siapa yang menjadi keluarga Tuhan Yesus, mereka menjadi kecewa. Yang intinya adalah dalam lingkaran keluarga Tuhan Yesus bukanlah datang dari golongan imam atau Lewi, tetapi Yesus mampu untuk berkata-kata, bersabda kepada mereka. Maka yang terjadi adalah ketika Tuhan Yesus ditolak oleh orang-orang yang berada di tempat asalnya, Dia tidak membuat mujizat pun kecuali membuat beberapa penyembuhan atas orang sakit. Saudari-saudara yang terkasih, berangkat dari pengalaman Tuhan Yesus yang demikian, sebenarnya bukan Allah yang gagal dalam mewartakan sabda Tuhan, tetapi yang gagal adalah dari pihak manusia, diri kita yang gagal untuk mengenali rahmat Tuhan di dalam pengalaman hidup kita. Dan memang itulah yang terjadi, rahmat Allah begitu tersembunyi, begitu sederhana di tengah setiap pengalaman-pengalaman hidup kita. Maka tugas kita adalah sebagai umat beriman, bagaimana kita mampu menangkap
karya kerahiman Tuhan di dalam hidup kita, yang dimana Allah selalu menunjukkan rahmat kerahimannya melalui pengalaman-pengalaman keseharian kita. Dan ketika kita sulit untuk menerima karya kerahiman Tuhan ini, disitulah seringkali kita menolak karya Tuhan seperti orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus. Saudari-saudari yang terkasih, jika kita mengalami demikian, janganlah takut. Dan kalau bacaan Injil hari ini kita gabungkan permenungannya dengan bacaan pertama dari kitab Ibrani, jangan takut untuk terus menangkap karya kerahiman Tuhan di dalam pengalaman hidup kita. Bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang baper, Tuhan yang mudah terbawa perasaan, tetapi Tuhan yang cukup senantiasa setia mendidik kita sampai kita mampu menangkap karya kerahimannya. Dan disitulah ketika Tuhan Allah mendidik diri kita, akhirnya kita pun diajak untuk semakin dewasa hidup di dalam sabda Allah itu sendiri. Semoga bacaan-bacaan suci ini mengajak kita untuk semakin mengenal karya kerahiman Tuhan di dalam hidup kita lewat pendidikan Tuhan dalam pengalaman hidup kita, sehingga kita akhirnya boleh mengalami keselamatan dari Tuhan.